Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Al-Fatihin, NIM 18050360045 dalam mata kuliah produk-produk perbankan syariah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu akad perbankan syariah, yaitu mudharabah. Mudharabah adalah bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak, di mana pemilik modal atau yang disebut dengan sahibul mal mempercayakan sebuah modal kepada pengelola atau mudharib dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerjasama 100% modal dari si pemilik modal dan keahlian dari si pengelola. Transaksi ini tidak mewajibkan adanya wakil dari sahibul mal dalam memanajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab dalam pengelolaan modal tersebut. Akad mudharabah sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu akad mudharabah mutlaqah dan akad mudharabah muqayyanah. Akad mudharabah mutlaqah adalah di mana sahibul mal memberikan kepercayaan seluasnya kepada pengelola atau mudharib untuk mempergunakan dana tersebut dalam pengembangan usaha atau untuk mengembangkan keuntungan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik-praktik yang diajarkan oleh syariat Islam. Yang kedua disebut dengan mudharabah muqayyadah, ada di mana pemilik dana menentukan syarat dan memberikan batasan kepada si pengelola atau mudharib untuk mengembangkan usahanya sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mudharabah termaktub dalam Fatwa DSN MUI nomor 7 DSN-MUI _4/2000 tentang pembiayaan mudharabah atau qirad. Dalam konteks fatwa tersebut, mudharabah yang diterapkan oleh lembaga keuangan syariah. Sifat utama mudharabah berdasarkan prinsip bagi hasil dan berbagi risiko. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, sedangkan pengelola tidak memperoleh imbalan atas usaha yang telah dilakukan. Kemudian nomor 2, pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Mudharabah dilakukan oleh dua orang yang mempunyai maksud yang sama tetapi kapasitas yang berbeda, antara lain: A. Pemilik modal yang tidak dapat mengelola modalnya atau tidak memiliki waktu untuk mengelolanya. Yang B. Orang yang tidak memiliki modal tetapi memiliki keahlian dalam mengelola modal sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang nantinya akan dibagi sesuai dengan perjanjian di awal. Kemudian akad mudharabah juga dapat dijadikan sebagai akad pembiayaan. Untuk pembiayaan mudharabah, akad kerjasama suatu usaha antara dua belah pihak, di mana pihak pertama, Malik Syahid Al-Mal atau LKS, menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak kedua, alim mudharib nasabah, bertindak selaku pengelola dan keuntungan usaha dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak di awal. Tentuan pembiayaan yang pertama, pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Kemudian yang nomor 2, dalam pembiayaan ini LKS sebagai sahibul mal pemilik dana membiayai 100% kebutuhan suatu proyek usaha, sedangkan pengusaha nasabah bertindak sebagai mudharib atau pengelola usaha. Terus yang nomor 3, jangka waktu usaha tertera pengembalian dana dan pengembalian keuangan keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak di awal. Kemudian yang nomor 4, mudharib boleh melakukan berbagai macam usaha yang telah disepakati dan LKS tidak ikut serta dalam pengembangan usaha atau proyek, tapi mempunyai hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Kemudian yang nomor 5, jumlah dana pembiayaan harus dinyatakan dengan jelas dalam bentuk tunai dan bukan piutang. Kemudian 6, LKS sebagai penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah kecil jika mudharib nasabah melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melayani perjanjian. Kemudian yang nomor 7, pada prinsipnya dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan. Namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dan mudharib tahu pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal dan kesepakatan bersama dalam akad. 8, kriteria pengusaha, produser pembiayaan dan mekanisme pembagian keuntungan diatur oleh LKS dan memperhatikan fatwa DSN MUI. Kemudian nomor 9, biaya operasional dibebankan kepada mudharib. Kemudian yang 10, dalam hal penyandang dana LKS tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, mudharib berhak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan. Implementasikan akad mudharabah dalam 3 contoh bank, yaitu Bank BRI Syariah, Bank Mandiri
Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Akad mudharabah dipakai dalam produk yaitu deposito. Yang di BRI Syariah adapun fasilitas dan keunggulannya. Yang pertama, bagi hasil yang kompetitif. Kemudian dapat dilakukan pemotongan zakat secara otomatis dari bagi hasil yang Anda dapatkan. Kemudian yang ketiga, pemindah bukuan otomatis setiap bulan dari bagi hasil yang didapat ke rekening tabungan atau giro BRI Syariah. Kemudian dapat diperpanjang secara otomatis dengan nisbah bagi hasil sesuai yang berlaku pada saat diperpanjang. Kemudian dapat dijadikan sebagai jaminan pembiayaan. Adapun syarat dan ketentuan. Untuk nasabah perorangan wajib melampirkan fotokopi KTP, kemudian melampirkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kemudian untuk nasabah non perorangan melampirkan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku di BRI Syariah, memiliki produk tabungan faedah BRI Syariah IB atau giro BRI Syariah IB. Fitur dan pembiayaan. Minimum penempatannya itu 2.500.000. Pilihan jangka waktunya yaitu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Biaya break deposit yaitu 100.000. Kemudian yang kedua, saya mengambil contoh dari Bank Mandiri Syariah. Adapun BSM deposit adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah mutlaqah. Manfaat yang diberikan oleh Bank Mandiri Syariah yaitu dana aman dan terjamin, pengolahan secara syariah bagi hasil yang kompetitif, kemudian dapat dijadikan jaminan pembiayaan, kemudian fasilitas automatic rollover atau ARO, kemudian fitur dan biaya. Jangka waktu yang fleksibel adalah 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Dicairkan pada saat jatuh tempo. Setoran awal minimum 2 juta. Pembiayaan materai yaitu 6.000 dan biaya penarikan 30.000 per rekening. Kemudian pada Bank BNI Deposit IB Hasanah. BNI Deposit IB Hasanah yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah, yaitu adapun fasilitasnya yaitu bilet deposit, kemudian terdapat pilihan mata uang rupiah atau US dollar, dan pendapat pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, dapat atas nama perorangan maupun perusahaan. Kemudian bagi hasil dapat ditransfer ke rekening tabungan giro atau menambah pokok investasi kapitalitas. Kemudian fasilitas ARO, automatic rollover atau perpanjangan otomatis jika deposit jatuh tempo sebelum dicairkan. Kemudian dapat dijadikan sebagai anggunan pembiayaan. Nisbah bagi hasil deposit lebih tinggi dibanding nisbah tabungan. Keuntungan yang diperoleh yaitu 1 bulan nasabah mendapat bagian 64% dan bank 54%. Kemudian jangka waktu 3 bulan nasabah memiliki 47% dan bank memiliki 53%. Kemudian saat 6 bulan nasabah mendapatkan 49% dan bank 51%. Kemudian saat 12 bulan nasabah mendapatkan 50% dan bank 50%. Adapun persyaratan dan tata caranya yaitu memiliki kartu identitas yaitu KTP atau paspor untuk nasabah perorangan. Kemudian legalitas perusahaan atau nasabah perusahaan. Kemudian setoran awal minimal 1 juta atau 1.000 US dollar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan kepada para pendengar. Saya mohon dan mengajak kalian semua untuk mari kita pindah ke perbankan syariah. Mengapa? Karena perbankan syariah tidak menggunakan model bunga atau menggunakan sistem bunga, melainkan kita menggunakan sistem bagi hasil atau profit sharing. Pada bank syariah terdapat banyak sekali akad. Salah satunya akad mudharabah yang barusan kita bahas. Kemudian terdapat akad-akad lainnya seperti musyarakah, wakalah, kemudian salam, istisna, dan lain sebagainya. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.